Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Swita Aisyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu saya, Bunda Tati, pada pertemuan yang ketiga, mengangkut tema tentang problema perilaku dan reinforcement. Perilaku. Apa sih perilaku itu? Perilaku merupakan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki satu atau lebih dimensi. Perilaku ini dapat diamati, dapat dideskripsikan, dan dapat direkam. Perilaku ini sah menurut hukum ya. Perilaku tersebut berdampak kepada lingkungan sekitar, antara keluarga, lingkungan teman-teman, lingkungan sosial. Perilaku dapat terbuka dan tertutup. Perilaku terbuka contohnya berjalan, berlari, menangis. Sedangkan perilaku tertutup contohnya berpikir, meredam amarah, meredam emosi. Seperti contoh pada anak yang bernama Della yang suka berteriak-teriak dan menendang-nendang pintu. Pada kesempatan lalu sudah saya sampaikan, dia meluapkan keinginannya dengan membanting pintu, membanting meja, membanting segala sesuatu yang berada di dekatnya. Karena apa? Karena dia ingin meminta sesuatu, namun tidak bisa mendeskripsikan, tidak bisa mengucapkan apa yang dia inginkan, sehingga dia mencari perhatian dengan cara berteriak dan membanting apapun yang berada di dekatnya. Jadi kesimpulan dari masalah problema anak berkebutuhan khusus adalah perilaku yang terbuka dan perilaku yang tertutup. Dan perilaku tersebut adalah perilaku yang berlebihan dan berkekurangan. Ada 10 problema anak berkebutuhan khusus. Antara lain, 1. Anak yang mengalami emosi dan sosial. 2. Tingkah lakunya agresif. Biasanya tindakannya merusak secara berkelompok. Yang ketiga, masalah kepribadian. Tidak hanya dialami oleh anak berkebutuhan khusus saja, namun juga orang pada umumnya. Yang keempat, tingkah laku kurang dewasa atau kurang matang. Hal ini seperti halnya anak berkebutuhan khusus, usia dan tingkah lakunya tidak sesuai. Yang kelima, anak dengan gangguan pemusatan perhatian atau ADHD. Yang keenam, anak gangguan autis. Yang ketujuh, anak yang bertingkah laku kekurangan dan berkelebihan. Yang kedelapan, gangguan kecerdasan. Kemudian ke-9, gangguan sensoris. Dan 10, gangguan pada motorik. Pada yang pertama tadi kita bahas adalah anak yang mengalami emosi dan sosial. Perilaku yang nampak ciri-cirinya antara lain anak suka sekali memukul, anak suka sekali menyerang, anak memang mudah pemarah, anak suka menentang, dan anak memiliki sifat tidak dapat dipercaya. Apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Dia suka berbohong, bicara kasar,
tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Yang kedua, tentang gangguan tingkah laku atau sosial agresif. Biasanya anak bergabung dengan anak-anak yang berperilaku melakukan hal-hal kejahatan atau geng-geng tadi ya. Mereka secara berkelompok untuk melakukan hal-hal seperti contohnya mencuri, merusak sarana prasarana umum, melakukan hal-hal yang negatif yang dilakukan secara berkelompok. Yang ketiga, masalah kepribadian. Ciri-cirinya antara lain dia merasa cemas, takut secara berlebihan, fobia. Hal ini diakibatkan karena anak tersebut sering dibully, ya, dibully oleh teman-temannya, dibully bahkan sama gurunya ya, seringkali dibully gurunya, ya, yang sering sering memarahinya, sering membuat dia merasa bersalah, ya, dan dipermalukan di hadapan teman-temannya. Seharusnya itu sangat dihindari oleh para guru. Hal ini bisa diselesaikan dengan cara pendekatan, seringkali diajak komunikasi ya, dari hati ke hati. Insya Allah anak tersebut akan kembali luluh. Selain itu ciri-cirinya dia seringkali sedih, merasa sedih yang berkelebihan. Ya, dalam kesedihan boleh menangis. Menangislah bila engkau bersedih. Karena dengan menangis ada sebuah kelegaan, ya, kelegaan, lega sekali kalau kita mendapat masalah, kemudian kita melampiaskan dengan menangis, itu rasanya lega gitu ya. Sedikit beban ini terasa terkurangi gitu. Maka akan merasakan kebahagiaan. Tetapi kesedihan ini tidak boleh berlarut-larut ya, tidak boleh berlarut-larut, berlebihan, menjauh dari teman-teman, mudah tersinggung ya, dan tidak percaya diri dan tertutup. Hal ini bila tidak segera diatasi sangat berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Kemudian kita lanjut yang keempat, yaitu perilaku yang kurang dewasa atau kurang matang. Biasanya kemampuan perhatiannya pendek, ya, ciri-cirinya. Tidak bisa memperhatikan guru dalam jangka waktu yang terlalu panjang. Perilakunya pasif, suka melamun di kelas ya, suka melamun, suka diem, pandangannya kosong, tidak memiliki inisiatif ya, kurang minat terhadap mata pelajaran. Biasanya anak ini sangat sekali mudah bosan, ceroboh, suka bermalas-malasan. Ketika mendapat tugas dari guru itu memang kurang semangat untuk mengerjakannya. Selanjutnya yang kelima, anak dengan gangguan pemusatan perhatian. Ciri-cirinya antara lain, satu, memiliki aktivitas motorik yang berlebihan, tetapi anak tersebut juga kurang perhatian, sehingga tugas dari guru tidak diselesaikan karena mereka bingung akan arahan-arahan yang diberikan oleh gurunya. Anak biasanya menjawab tanpa ditanya terlebih dahulu. Disorganisasi atau tidak bisa bermain secara berkelompok, tidak bisa belajar dalam satu kelompok, tidak bisa
bekerja sama dengan teman lainnya atau kelompok lainnya. Selain itu juga terdapat dampak aktivitas motoriknya, ya, berdampak pada aktivitas motoriknya yang berlebihan. Nah, hal ini akan berdampak pada perkembangan atau pertumbuhan pada anak tersebut. Contohnya pada akademiknya. Ada salah satu contoh anak berkebutuhan khusus dengan kategori gangguan pemusatan perhatian di salah satu SD inklusif. Anak tersebut sangat menyukai bola, ya. Dia tidak bisa lepas dari bolanya. Bahkan di kelas pun dia juga bermain bola, sehingga apa? Teman-teman lainnya itu merasa terganggu dengan tingkah dia gitu loh. Nah, apa yang dilakukan guru pada saat itu? Guru memberikan arahan tentang apa yang disukainya, membimbing dia. Dia suka bola, maka harus diarahkan pada hal-hal yang berhubungan dengan bola, sehingga guru kelas berhubungan dengan guru olahraga. Nah, anak ini diarahkan supaya bermain bola. Nah, hasilnya sangat positif. Nah, di situ tempatnya dia sangat menyenangi bola, sehingga dia bisa mengeksplor kesenangannya itu dengan hal-hal yang positif, sehingga dia bisa berkembang dengan kebisaannya seperti itu. Selanjutnya yang keenam, yaitu anak dengan gangguan autistik. Dalam hal ini anak dengan gangguan autistik telah kita ketahui memiliki tingkah laku yang berkelebihan dan berkekurangan. Tingkah laku berkelebihan itu apa? Tingkah laku berkelebihan itu yaitu jadi anak autistis ini biasanya suka sekali live trapping, yaitu seperti mengepak-ngepak tangannya, memutar-mutar badannya, ya, lompat-lompat, lari-lari, seperti itu. Kemudian juga tantrum. Tidak ada sesuatu yang menjadi simbolus. Kemudian dia menjerit, menangis, ya, menggigit, memukul, menyakiti diri sendiri, juga menyakiti orang lain. Tindakannya juga agresif, seperti memukul, menendang, memukul orang lain, menendang orang lain, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang merusak gitu ya, merusak barang, menyakiti diri sendiri, juga menyakiti orang lain. Nah, di samping berperilaku berlebihan, biasanya anak autis itu juga memiliki perilaku yang berkekurangan. Apa contohnya? Yaitu dia mengalami gangguan bicara. Kemudian biasanya dia juga mengalami gangguan dalam interaksi sosial, ya. Pandangannya kosong, suka melamun, ya. Tidak ada kontak mata. Kemudian biasanya terfokus dalam satu permainan secara terus-menerus. Ada juga salah satu contoh murid yang mengalami gangguan autistik. Dia itu memiliki perilaku berkekurangan, jadi seperti tadi, pandangannya kosong, tidak ada kontak mata, dan dia sangat menyukai sekali dengan hangat. Ini terjadi pada salah satu murid di
sekolah tempat saya mengajar. Dia sangat suka sekali dengan hanger dan tidak mau melepaskan hanger tersebut, ya. Jadi dia bermain pun dengan hanger dimanapun dia membawa hanger itu. Nah, dan hanger itu dipukul-pukul meja. Dia sekiranya berbunyi tek 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 gitu. Bila tidak ada ke giginya, tik 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 tik, dipukul-pukulnya hanger ini ke giginya sehingga menimbulkan bunyi sambil dia seperti asik bernyanyi, entah lagu apa yang dinyanyikan, ya. Dan apabila hanger tersebut diambil untuk disembunyikan, maksud dari saya itu untuk mengurangi dia dalam fokusnya terhadap hanger gitu loh, maksud terhadap benda tersebut, disembunyikan, diambil. Ternyata apa? Dia malah marah-marah, berteriak, marah-marah, sehingga apa? Bila tidak diperhatikan, dia akan mencari besi-besi sekitar, ya, antara lain penggaris, kabel-kabel yang sekiranya dalamnya itu ada besi, ada seperti macam besi, itu diambil. Begitu terus. Hal ini juga sepertinya butuh juga perhatian dari orang tuanya. Karena apa? Di rumah pun dia dibiasakan dengan memegang hanger, ya, tanpa dibimbing untuk sekiranya membuat dia melupakan hangernya dengan melakukan hal-hal lainnya selain memegang hanger. Ternyata orang tuanya juga tidak mendukung, sehingga apa? Guru juga merasa kesulitan untuk memisahkan hanger darinya. Untuk itu orang tuanya juga seharusnya harus saling mendukung apa yang dilakukan guru di sekolah dan di rumah. Seperti itu salah satu contohnya. Selanjutnya yang ke-8, yaitu anak dengan gangguan kecerdasan. Anak dengan gangguan kecerdasan ini biasanya mudah sekali beralih perhatian. Misalnya di luar kelas ada suara berisik, dia akan spontan beralih perhatian. Dia mencari suara berisik tersebut, ya. Apabila mendengarkan suara-suara seperti contohnya pesawat, maka secara cepat, ya, dia keluar dari kelas untuk melihat pesawat yang lewat. Kemudian anak dengan gangguan kecerdasan ini biasanya juga hiperaktif, ya. Hampir sama, dia juga suka mengganggu teman, ya. Karena apa? Dia merasa beban terhadap pelajaran akademiknya. Jadi untuk menetralisirkan biasanya yaitu mengganggu temannya, ya, jahil pada temannya, suka mengganggu, cari perhatian gitu, ya. Kemudian juga biasanya dia itu mudah sekali frustasi, ya, mudah sekali putus asa, menarik diri. Kemudian jika tersinggung, biasanya emosinya itu tidak terkontrol, ya, meledak-ledak, merusak, menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain. Selanjutnya yang ke-9, yaitu anak yang mengalami gangguan sensoris. Anak yang mengalami gangguan sensoris ini biasanya tidak mengalami hambatan dalam perilaku, ya, tetapi kelompok ini biasanya mengalami hambatan dalam penglihatan dan pendengaran. Jadi walaupun dalam kelompok ini tidak memiliki hambatan dalam perilaku yang serius, tetapi anak tersebut membutuhkan layanan khusus, ya, karena biasanya anak yang mengalami gangguan sensoris ini lebih banyak tergantung pada lingkungannya. Selanjutnya yang ke-10, yaitu anak dengan gangguan motorik.
Anak dengan gangguan motorik ini memiliki hambatan dalam hal misalnya mobilitasnya terbatas, komunikasinya juga terbatas, daya untuk menolong diri sendiri juga terbatas, ya. Dalam interaksi sosial juga terbatas. Setelah kita memahami karakteristik dan klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus dengan mengalami gangguan perilaku, maka ada sesuatu yang harus kita laksanakan, yaitu untuk memodifikasi perilaku anak berkebutuhan khusus, baik itu perilaku berkekurangan juga perilaku yang berkelebihan, menjadi perilaku yang berkesesuaian. Apa yang kita laksanakan yaitu dengan mengamati dan merekam perilaku. Kemudian apa gunanya? Gunanya adalah satu aspek inti untuk mengukur, memodifikasi perilaku, yaitu mengukur target perilaku. Target perilaku itu apa? Yaitu target yang akan diubah, ya, yang akan dirubah untuk menjadi anak-anak yang baik. Pengumpulan dari target perilaku ini kita sebut dengan asesmen perilaku. Tujuannya itu apa? Ya, yaitu satu, untuk mengukur perilaku sebelum penanganan. Jadi sebelum penanganan itu seperti apa, dan sesudah penanganan itu apa, bagaimana perubahannya. Jadi kita harus mengukur perilaku sebelum penanganan dan supaya mengetahui, ya, aspek penanganan itu yang kita perlukan itu apa. Selanjutnya yang kedua yaitu asesmen perilaku ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang nantinya akan membantu kita untuk memilih penanganan apa yang terbaik. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk mengukur target perilaku setelah dan sesudah penanganan, yaitu untuk apa? Untuk menentukan apakah interfrekuensi yang kita laksanakan itu berdampak pada perubahan tingkah laku anak berkebutuhan khusus tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang asesmen. Asesmen kita bagi menjadi dua bagian. Satu, asesmen langsung, dan dua, asesmen tidak langsung. Asesmen langsung ini lebih akurat, ya. Kenapa? Karena kita akan terlatih mengamati perilaku atau target dan merekam kejadian perilaku tersebut secara konsisten ketika kejadian itu terjadi, ya. Kemudian asesmen tidak langsung yaitu informasi pada target perilaku tergantung pada orang lain, ya, tergantung pada memori orang lain yang mana belum tentu orang tersebut yang kita jadikan informasi terlatih untuk menyadari informasi, ya, menyadari semua kejadian perilaku, sehingga informasi yang mereka berikan terhadap kita kurang akurat. Selanjutnya asesmen tidak langsung ini
bisa kita peroleh dari interview, ya, dari kuesioner dan informasi yang kita dapatkan dari orang tua anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Selanjutnya kita membahas tentang definisi target perilaku. Langkah dalam pengembangan rencana perekaman perilaku adalah menggambarkan perilaku, yaitu perilaku yang berkelebihan, juga perilaku yang berkekurangan, yang merupakan target perilaku yang akan kita ubah. Jadi deskripsi dari perihal ini harus jelas, harus objektif, ya, tidak ambigu atau ragu-ragu. Jadi definisi perilaku ini harus kita deskripsikan dengan jelas, dengan tidak ragu-ragu atau tidak ambigu, ya. Misalnya, Dela itu menangis sesenggukan, berteriak, membanting barang-barang di sekitarnya, menendang-nendang dinding, dan sebagainya. Nah, itu kita golongkan sebagai perilaku tantrum, ya. Kemudian misalnya lagi, Dela berkata, jangan pukul aku, ya, karena mukul itu kita merasa sakit. Nah, kamu mau merasa sakit. Nah, itu kita golongkan dengan perilaku asertif, ya, yaitu menolak tindakan bullying yang dilakukan temannya pada Dela dengan secara asertif. Selanjutnya Dela mengulang sesuatu kata itu dengan kata-kata yang panjang, diulang-ulang, memperpanjang suara ketika melontarkan kata. Misalnya, aku tidak bisa. Seperti itu. Itu namanya gagap, ya, golongan dengan gagap. Kemudian Dela itu seringkali memasukkan jari, ya. Dia menggigit kuku jarinya, ya. Ini kulit arinya atau kulit gini juga digigit. Nah, perilaku Dela seperti ini kita golongkan menjadi perilaku menggigit kuku. Nah, juga misal, ya, Dela membaca satu paragraf, ya, kemudian dia menggarisi hal-hal yang menurut dia penting. Nah, ini juga bisa kita sebut dengan perilaku belajar. Jadi semua hal itu seperti tantrum, asertif, gagap, menggigit kuku, perilaku belajar, ini termasuk penggolongan perilaku. Dari mana didapat? Dari mengamati secara langsung. Setelah kita memahami apa itu definisi perilaku, kita memahami asesmen langsung dan tidak langsung, kita sekarang berlanjut pada reinforcement. Apa itu reinforcement? Ialah prinsip dasar yang sistematis di mana satu perilaku itu diperkuat oleh sebuah konsekuensi yang langsung, yang dapat dipercaya mengikuti suatu kejadian. Terikat bila hal itu diperkuat
maka dimungkinkan perilaku tersebut akan dilaksanakan lagi, akan diulang-ulang kembali di masa yang akan datang. Jadi demo awal dari reinforcement ini dilakukan oleh Thorndike ya. Jadi Thorndike ini menempatkan kucing kelaparan di dalam kandang, yang mana kandang tersebut didesain pintunya bisa terbuka kalau si kucing tersebut akan menginjak ungkit ya. Thorndike meletakkan makanannya itu di luar kandang ya, sehingga bila kucing tersebut lapar dia akan melihat makanan tersebut. Jadi akhirnya kucing tersebut memukul-mukul atau mencakar-cakar kandang, sehingga dengan tidak sengaja dia menginjak ungkit dan terbukalah pintu. Itu ya. Kemudian pintunya terbuka dan kucingnya pun keluar. Reinforcement bisa dikatakan juga adalah sebuah proses alamiah ya, yang juga nantinya akan mempengaruhi perilaku manusia, juga perilaku anak berkebutuhan khusus. Jadi reinforcement ini mungkin terjadi secara alamiah ya, sebagai interaksi sosial antara diri kita dan lingkungannya pastinya ya, atau juga kegiatan yang kita rencanakan sebagai program dari modifikasi perilaku yang kita gunakan untuk merubah perilaku anak berkebutuhan khusus. Sehingga bisa disimpulkan satu perilaku yang diperkuat di situ akan ada satu peningkatan di dalamnya berupa frekuensi, jangka waktu, intensitas atau percepatan, latensi penurunan. Jadi perilaku itu diperkuat melalui proses reinforcement yang disebut sebagai satu perilaku operan. Jadi perilaku operan ini bertindak atas dasar lingkungan ya, untuk menghasilkan apa? Yaitu untuk menghasilkan satu konsekuensi. Jadi gilirannya ini konsekuensinya ini dikontrol ya, dikontrol, akan terjadi lagi, akan terulang-ulang lagi di masa yang akan datang sebagai hasil. Hasil ini disebut dengan konsekuensi langsung untuk memperkuat satu perilaku operan yang kita sebut dengan reinforcement. Jadi dapat disimpulkan ya, reinforcement adalah prinsip dasar perilaku yang terjadi ketika kejadian dari satu perilaku itu diikuti oleh satu konsekuensi. Kita ketahui bahwa sekarang di enforcement itu ada yang positif, juga ada yang negatif. Maksudnya begini ya, pada kasus Della yang takut fobia terhadap sebuah benda, maka reinforcement positif karena dia mendapatkan boneka dan tidak fobia lagi ya, tidak fobia terhadap benda tersebut. Sedangkan pada kasus reinforcement yang negatif, yaitu kehilangan atau reduksi perilaku menyakiti diri sendiri, perilaku membentur-benturkan kepala ya oleh anak berkebutuhan khusus, menyakiti diri sendiri, juga menyakiti orang lain di sekelilingnya. Nah, ini disebut reinforcement negatif. Reinforcement merupakan suatu proses prinsip dasar perilaku
terjadi ketika kejadian dari satu perilaku itu diikuti oleh satu konsekuensi sebagai penguatan dari perilaku yang akan dilakukan di masa yang akan datang serta berlangsung penuh ya untuk kejadian perilaku operan. Jadi dari reinforcement ini ada reinforcement positif dan ada yang negatif. Jadi sama-sama bertujuan untuk penguatan perilaku. Ya. Yang jadi pembeda adalah upaya konsekuensi dari perilaku tersebut merupakan perubahan atau peningkatan dari satu rangsangan atau stimulus yang disebut dengan reinforcement positif atau pembersihan, penghilangan, reduksi dari rangsangan yang disebut reinforcement negatif atau rangsangan adhesi. Kiranya cukup sekian materi yang saya sampaikan pada saat kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.